'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tira Sirahayu dengan nomor pokok mahasiswa 101205222. Nama saya Nurwinda Anjani dengan nomor pokok mahasiswa 101205000. Nama saya Meli Nur Hasanah dengan nomor pokok mahasiswa 10120479. Nama saya Nurul Aini dengan nomor pokok mahasiswa 101204999. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Adam dengan NPM 10120474. Halo teman-teman, pada hari ini di hari Senin tanggal 27 November kami berada di Desa Padalarang yang terletak di Kota Anugerah nomor 53, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai pelayanan terima di kantor Desa Padalarang. Dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa selalu mengedepankan asas legalitas, profesionalitas, dan bebas dari praktik pungutan liar, guna terciptanya keabsahan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Selamat pagi. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Kami dari 5 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teknologi Digital Bandung yang ingin mengetahui mengenai bagaimana penerapan pelayanan prima di kantor Desa Padalarang. Maka dari itu, mohon bantuannya agar bisa meluangkan waktu untuk bisa kami wawancara. Terima kasih. Baik, di tengah-tengah kami sudah ada para perangkat desa yang bersedia untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Mohon maaf, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mungkin dari Bapak dulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Faturrahman Najis, sebagai staf dari rumah yang sebelah sana. Baik, selanjutnya Ibu. Nama saya Elius Karyawati sebagai kasih sayang. Baik. Nama saya Asep Setiawan sebagai kasih pemerintahan desa. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fahmi, Ibu Bu Eli, sama Bapak Asep atas waktu dan juga izinnya sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Desa Padalarang dengan tujuan melakukan wawancara. Untuk itu, mari kita masuk ke sesi wawancara. Dapat kita ketahui bahwa pelayanan prima itu merupakan pelayanan terbaik yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Nah, oleh karena itu, apa sih tujuan Desa Padalarang menerapkan pelayanan prima? Tentu saja seperti yang dikatakan oleh orangnya tadi, Desa Padalarang sendiri mempunyai tujuan untuk melaksanakan layanan prima itu karena adanya kebutuhan dari masyarakat mengenai tentang pelayanan yang harus mereka butuhkan. Di antaranya Desa Padalarang itu memiliki 4 prioritas pelayanan. Yang pertama di pelayanan administrasi, kemudian pelayanan pemerintahan, kemudian pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Nah, selanjutnya, prinsip apa yang diterapkan atau digunakan kantor Desa Padalarang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat? Yang pertama yaitu prinsip kecepatan. Kecepatan di sini dalam arti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita harus segera dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ketepatan. Ketepatan di sini seperti misalkan kita dalam memberikan pelayanan harus tepat dalam artian tidak ada kesalahan dalam proses pembikinan suatu surat atau administrasi. Dan yang tidak kalah penting yaitu keramahan. Kita senantiasa harus mengutamakan senyum, sapa, dan salam. Dan yang terakhir mungkin di kenyamanan yang ada di fasilitas Desa Padalarang untuk menunjang pelayanan.
Selanjutnya, bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di kantor Desa Padalarang? Sarana prasarananya mungkin yang ada di ruang pelayanan itu komputer, kemudian wifi untuk menunjang kebutuhan proses pelayanan yang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang terhubung ke internet, kemudian ya ada ruang tunggu dan sebagainya. Kemudian, siapa saja yang berperan dalam menerapkan kualitas pelayanan prima? Untuk yang berperan untuk menerapkan kualitas pelayanan prima yaitu semua unsur pegawai dan perangkat Desa Padalarang harus senantiasa menerapkan pelayanan prima. Selanjutnya, seberapa pentingkah kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan seperti apa yang dilakukan kantor Desa Padalarang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Tentu saja kualitas pelayanan sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kualitas pelayanan yang dilakukan di Desa Padalarang seperti yang telah tadi saya bilang, untuk memenuhi kebutuhan dalam hal administrasi, kemudian administrasi pertanahan, kemudian fasilitas kesehatan seperti di posyandu dan lain-lain. Kemudian di pendidikan itu ada kita namanya PAUD yang berada di bawah naungan desa. Itu semua untuk memenuhi pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, apa yang menjadi tolak ukur kantor Desa Padalarang mengenai kepuasan masyarakat? Yang menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat itu ada kotak saran. Nah, biasanya di situ jika kotak sarannya itu kosong, berarti ya masyarakat tidak memiliki keluhan yang diterima oleh dalam hal pelayanan. Adakah keluhan dalam pelayanan dan bagaimana cara menangani keluhan tersebut? Yang namanya keluhan pasti ada ya, terutama dari masyarakat yang kebanyakan selama ini dari masyarakat yang membutuhkan kepada akses kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan banyak yang membutuhkan, yang kurang mampu. Namun tentu saja kan itu membutuhkan proses antara 3 sampai 6 bulan lamanya, dan itu bukan di desa itu hanya untuk pengajuan, sementara ACC dan lain-lainnya kan di cash. Nah, seringkali masyarakat mengeluhkan lamanya proses penerbitan KIS tersebut. Budaya organisasi seperti apa yang diterapkan oleh kantor Desa Padalarang? Budaya organisasi yang diterapkan di sini yang pertama ya tentu saja sesuai arahan dari Kepala Desa Padalarang, kita harus senantiasa bersikap profesional dalam pelayanan kepada masyarakat, kedisiplinan tepat waktu dalam bekerja serta pulang tepat waktunya. Kemudian senantiasa mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman dan bertakwa agar kita semua tidak keluar jalur untuk melayani masyarakat. Kemudian tentu saja orientasi kepada masyarakat menjadi hal yang utama untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian dalam hal pelayanan juga biasanya kan suka ada yang ngasih misalkan buat surat apa. Nah, kita menolak hal tersebut karena masuk ke dalam pungli ya. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Setelah menerapkan pelayanan prima di Desa Padalarang, adakah manfaat yang dirasakan oleh para staf atau organisasi Padalarang tersebut?
mungkin manfaat yang kita dapat itu lebih pada rasa puas terhadap masyarakat yang puas terhadap kinerja kita. Kemudian kita juga merasa berempati ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, bantuan itu baik berupa bantuan sosial, kemudian bantuan kesehatan yang tadi. Kita membantu dalam hal proses administrasi, kemudian pengajuan kepada instansi yang berkaitan. Ada nggak sih faktor yang menghambat Desa Padalarang sendiri dalam memberikan pelayanan prima? Kalau selama ini tidak ada tidak ada penghambat yang kami seperti itu. Misalnya kalau itu paling kita kan membuat pakai website ya, kadang wifi-nya yang agak lemot gitu. Ya. Kemudian, apa yang terjadi jika Desa Padalarang tidak memberikan pelayanan prima dengan baik? Mungkin akan terjadi keluhan-keluhan dari masyarakat ya. Ada protes atau apa karena kita tidak memiliki dengan ini. Demo. Nanti ya alhamdulillah sampai sekarang ya tidak ada keluhan apa. Bagaimana cara membentuk karakter pelayanan prima yang disukai masyarakat? Lebih kita kepada yang semua sampai itu ya. Ya, kita ada masyarakat merasa diperhatikan kan. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada para perangkat desa dan para staf yang sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa Padalarang. Untuk itu, adakah hal yang kita sebagai masyarakat dapat membantu desa memberikan pelayanan prima? Tentu saja masyarakat dapat membantu dalam kritik dan saran. Itu kan membuat kita berintrospeksi dan mengembangkan diri lebih lanjut untuk menciptakan pelayanan prima yang mereka harapkan. Baik, setelah mendengar jawaban dari para pihak desa ini, Satu lagi tuh, membantu doa saja masyarakat. Biar lancar ya Pak ya. baik, kami sebagai masyarakat jadi mengetahui ada hal yang bisa kami lakukan dalam membantu desa dalam menerapkan pelayanan prima. Kedepannya, semoga banyak masyarakat yang memperhatikan hal tersebut dan ikut serta dalam mengembangkan dan memajukan Desa Padalarang. Baik Ibu, mungkin sesi wawancara kita udah selesai. Terima kasih atas waktu dan izinnya juga ya Kak. Ya, jadi kami banyak terima kasih Ibu karena sudah diizinkan untuk melakukan wawancara kepada para perangkat desa. Sama-sama. Semoga semua tugas adik-adik semuanya lancar. Amin. Segitu aja dari kami Bu, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas semua jawabannya. Kami izin pamit. Dan semoga jawabannya puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.